Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Bunda Pica. Di video ini aku mau meneruskan video sebelumnya tentang review. Sebelumnya aku udah mereview susu UHT yang rasa plain untuk anak-anak balita yang baru menginjak usia 1 tahun plus. Nah, di depan aku kali ini aku akan review susu-susu coklat favorit anak dan beserta dengan gizi-gizinya juga, dan review aku tentang berbagai rasa dari susu coklat ini. Jadi di depan aku ini udah ada 9 susu coklat untuk anak, untuk balita lebih tepatnya. Karena kan di luaran banyak banget jual-jual susu coklat yang lebih untuk anak-anak ataupun sampai dewasa gitu. Nah, di sini aku udah pilihin rata-rata susu UHT-nya itu dari berbagai brand ini. Sebenarnya ada brand-brand yang memang dia mendesain susu coklat untuk anak balita, ada juga susu coklat yang untuk anak-anak sampai dewasa. Nah, jadi ini udah aku pilihin untuk anak-anak balitanya. Sini aku akan mereview macam-macam susu coklat dari 9 brand yang sering banget kita jumpai di mini market, dan ini semuanya cocok untuk anak-anak balita dari berbagai brand. Oke, langsung aja kita review. Oke, yang pertama aku akan review si Greenfield dulu. Aku beli harganya Rp4.000, ukurannya 125 ml nih. Kemasan Greenfield ini khas Greenfield ya, dia beda, unik karena kemasannya dia yang lonjong seperti ini, dan juga dia punya packaging sedotan yang unik, yaitu dia memanjang dan bisa ditarik, di-adjust panjang pendeknya. Untuk gula dari Greenfield ini dia per kemasan dia 12 gram dan kalsiumnya 10%. Untuk rasa Greenfield menurut aku kurang enak ya, tapi buat anak-anak sih ada anak-anak yang memang suka. Tapi baby Pica nggak begitu, dia biasa aja sama susu Greenfield ini. Dan buat aku juga, buat orang dewasa pun rasanya kurang enak dan kurang manis juga. Jadi memang karena ini diperuntukkan untuk anak-anak, jadi mungkin lebih kayak ke lidah untuk anak-anak ya. Greenfield ini diproduksi oleh Greenfield ya. Nah, yang kedua, ini aku akan review si Ultra Mimi. Ultra Mimi ini aku beli harganya 3.200, range harganya antara 3.000 sampai 3.500. Terus ukurannya dia sama, satu dus kotak ini dia 125 ml. Untuk kemasannya dia standar ya, kotak gitu. Pas untuk 1 kali sesi minum susu lumayan kenyang. Tapi kemasan kotak gini bedanya nggak seringkes kemasan si Greenfield yang menurut aku lebih ramping. Ini taruh di tas agak gede. Dan untuk packaging sedotannya dia warna putih gini, standar ya, yang sedotan tekuk begini, sedotan biasa. Terus untuk gramnya, nilai gizinya, dia punya kadar gula 8 gram. Dia ini paling kecil di antara ke-9 susu yang aku review ini, dan kalsiumnya 15%. Tapi untuk rasa si Ultra Mimi ini menurut aku enak. Khasnya si Ultra, kalau yang suka sama susu Ultra pasti suka sama Ultra Mimi juga, karena memang ciri khasnya si Ultra itu dia manis tapi nggak bikin enak gitu. Dia punyanya si Ultra Jaya, yang suka minum susu coklat yang dusnya coklat polos tuh pasti udah tahu ya, ini satu pabrik sama si Ultra Jaya, yang Ultra yang untuk biasa kita minum tuh, yang coklat yang warnanya coklat polos. Nah, yang ketiga aku coba akan review dari brand Milkwat. Nah, ini Milkwat meskipun kotaknya sama kayak si Ultra Mimi, tapi dia isi susunya itu dia lebih sedikit, 115 ml. Untuk harga dia cukup murah. Ini aku beli harganya satu kotak gini dia 2.500. Untuk kemasannya standar juga ya kayak Ultra Mimi, dan khasnya si Milkwat ini kayak gini dia kemasannya, yang ada macannya sama anak lari. Terus untuk sedotannya dia sama, sedotannya tekuk standar tapi dia bening. Terus untuk nilai gizinya dia memiliki gula 10 gram dan kalsium 15%. Untuk rasa gulanya manis, cukup terasa, tapi nggak terlalu bikin enak ya. Ini khas si Milkwat juga. Kalau yang suka minum susu Milkwat yang botol, atau yang suka minum Milkwat yang jadi es itu, yang kotak itu juga rasanya mirip-mirip sama si Milkwat ini. Diproduksi oleh Indofood ya. Oke, selanjutnya di sini aku akan review dari Indomilk Kids. Aku review mulai dari yang kotak-kotaknya sama ya. Jadi ini untuk packaging si Indomilk juga sama. Dia kayak Milkwat dan Ultra Mimi, hanya kotak biasa dengan khasnya gambar sapi packagingnya. Terus ini aku beli harganya 3.000-an. Isinya sama kayak Milkwat, dia 115. Produksi Indomilk atau PT dari Indolacto.
Untuk kemasan si sedotannya, dia sedotannya kayak gini biasa ya, standar, tekuk dan warnanya bening. Untuk rasa, dia menurut aku lumayan enak, kerasa manisnya juga mirip Ultra kayak yang mirip Ultra yang coklat. Terus kandungan gulanya dia sebanyak 13 gram per kemasan, cukup tinggi juga ya. Kebalikannya dari si Ultra Mimi, kalau Ultra Mimi gulanya sedikit banget, kalau si Indomilk ini gulanya yang paling tinggi. Dan menurut aku make sense sama rasanya memang enak juga, mirip banget menurut aku kayak Ultra yang coklat, yang coklat, kemasan coklat untuk dewasa. Berikutnya ada Vidoran Smart. Nah, ini aku beli harganya satu kotak ini 3.200. Kemasannya pun sama 115 ml. Dia diproduksi oleh Polari. Vidoran kita tahu ya, biasanya dia ada kayak di vitamin-vitamin, produksi vitamin-vitamin anak gitu. Untuk packagingnya dia kayak gini, kayak apa, ada Doraemonnya. Terus untuk kemasan si sedotannya juga standar, sedotan tekuk warna putih, dan si Vidoran ini bentuknya pun kotak biasa kayak susu-susu lainnya. Terus untuk kandungan gulanya, dia memiliki kandungan gula sebesar 12 gram dan kalsium 15%. Untuk rasa lumayan sih, cuman memang nggak manis-manis banget, tapi lumayan, nggak bikin enak juga. Dan ini cukup disukain juga sama anak-anak. Nah, yang membedakan si Vidoran Smart ini, dia mengklaim memiliki COD liver oil, omega 3, omega 6, DHA, EPA, inositol, dan lain-lainnya yang bagus dan baik untuk otak si anak. Karena kita udah tahu ya, kalau misalkan Vidoran ini memang kebanyakan dia memproduksi vitamin-vitamin yang ingredientsnya itu dari cod liver oil dan sebagainya. Jadi dia di susu pun dia ada klaim mengandung cod liver oil. Nah, next berikutnya yang kotak-kotak lagi, ini aku ada dari Clevo. Ini Clevo dari Garuda Food. Dia bentuknya coklat kayak gini, gambarnya lumayan, tulisannya lumayan besar ya, jadi cukup nyentrik. Ini aku beli harganya sebenarnya sih kalau beli di marketplace gitu harganya 2.500. Tapi aku nggak tahu kenapa, nggak tahu salah harga atau gimana. Kemarin ini aku beli di Indomaret harganya 4.400. Tapi kalau misalkan ngelihat beli di marketplace sebenarnya harganya 2.500, ada yang jual gitu. Jadi aku nggak tahu nih kenapa beda harganya jauh banget. Jadi sebenarnya harganya yang benar yang mana aku nggak tahu. Tapi yang jelas karena berhubung aku belinya kemarin di Indomaret, jadi harganya aku beli 4.400. Nah, si Clevo ini dia harga 2.500 atau harga 4.400. Dia beratnya, isinya 115 ml, untuk kemasan standar kayak gini, dan si sedotannya juga standar ya, tekuk dengan warna putih. Kandungan gulanya, dia memiliki kandungan gula sebesar 10 gram dan kalsium 15%. Untuk rasa lumayan sih, menurut aku lumayan enak juga, walaupun nothing spesial sih. Nah, berikutnya aku akan review dari Morinaga Chilgo. Nih, kalau dilihat dari semua susu-susu UHT coklat atau UHT kebanyakan, Chilgo ini yang paling unik karena dia sendiri kayaknya yang pakai kemasan botol, dan kayaknya dia nggak ada kemasan kotaknya, aku nggak nemu. Dan dia juga unik, dia botolnya kayak gini nih. Sebenarnya sih ada di susu-susu kayak Indomilk gitu. Indomilk ada yang botol, Milkwat ada yang botol, tapi kebanyakan itu yang botol-botol kayak gini itu untuk anak-anak ya, yang mungkin kadar gulanya lebih tinggi gitu dan lebih manis dan bisa diminum orang dewasa. Sedangkan yang aku review ini adalah yang untuk susu-susu untuk anak balita yang kadar gulanya mungkin tidak terlalu manis atau tidak terlalu banyak gitu. Ini aku beli si Chilgo ini harganya 5.500. Dia paling mahal dari semua susu yang aku review ini. Dia kebalikannya dari Milkwat. Milkwat paling murah harganya 2.500, sedangkan si Chilgo Morinaga ini dia harganya 5.500. Cukup jauh, 2 kali lipatnya lebih. Tapi memang dia untuk ukurannya, isinya dia memang lebih besar, dan paling besar menurut aku. Dia 130 ml sendiri gitu. Jadi dia memang paling gede juga ya kemasannya. Untuk packaging ya kayak gini aja sih, botol gini. Terus dia sedotannya ya ditusuk, sedotan lurus biasa. Tapi dia nggak bisa dibuka gini ya, nggak kayak Yakult, tetap harus pakai sedotan. Terus untuk gulanya, dia memiliki kandungan gula 12 gram dan kalsiumnya 15%. Untuk kekurangan dari packaging seperti ini menurut aku, karena botolnya juga yang menurut aku gede, kurang ringkes, dia juga ininya tuh rawan bolong gitu, rawan ketusuk. Jadi karena kalau misalkan kotak-kotak kayak gini kan dia cuman kecil ya buat nusuk si sedotannya. Kalau ini kan dia banyak nih.
Jadi menurut aku lumayan cukup rawan. Untuk rasa si Morinaga Chilgo ini lumayan sih rasanya ya, nggak terlalu manis, tapi walaupun gulanya memang tinggi, tapi rasanya nggak terlalu manis. Nggak, malah menurut aku yang gulanya sedikit kayak Ultra Mimi, kayak Indomilk tadi kan memang tinggi ya gulanya. Ultra Mimi, terus Klevo gitu-gitu mereka malah lebih manis, tapi gulanya sedikit. Tapi ini juga gulanya banyak, tapi dia nggak terlalu manis menurut aku. Nah, si Morinaga ini juga sama kayak Vidoran Smart, dia punya klaim tersendiri daripada susu-susu diantara susu-susu yang lain gitu. Jadi dia ada kelebihannya yang nggak dipunyai sama susu-susu lain. Dia mengklaim mengandung serat pangan inulin yang membantu mempertahankan memelihara fungsi saluran pencernaan. Nih ada di sini nih tulisannya nih. Mana ya? Next, ada lagi dua susu yang kecil-kecil mungil ini. Aku akan review yang si Denkau dulu nih. Jadi dia kotak endut begini, kotak endut kecil. Ini aku beli si Denkau ini harganya Rp3.000, ukurannya 110 ml. Dia paling kecil, sama sih kayak sini si Frisian Flag, dia kemasan sesuai dengan kemasannya. Dia kecil 110 ml. Si Denkau ini diproduksi oleh Nestle, brand Nestle. Ini aku ngerasa kotaknya kecil kayak gini sih kurang ringkes ya, walaupun mungkin bisa ditaruh-taruh di bawah, tapi kegendutan menurut aku. Terus gambarnya standar Denkau ya. Tapi si Denkau ini selain punya keunikan dari packagingnya, dia juga punya keunikan di sedotannya. Jadi sedotannya ini seperti khasnya Denkau, dia terbuat dari kertas, jadi ramah lingkungan, bukan plastik. Jadi benar-benar mengurangi sampah-sampah plastik ya dengan sedotan kertas. Cuman mungkin agak PR aja menurut aku yang kalau kertas kayak gini, karena dia gampang penyok, agak basah dikit, dia agak susah. Tapi so far niatnya udah bagus ya, karena kayaknya cuman susu Denkau doang yang menggunakan sedotan dengan kertas seperti ini, dan ini keren banget sih menurut aku kalau dia bikin biar anti plastik gitu kan. Gulanya itu dia sedang, dia kadar gulanya 10 gram dan kalsium 8%. Untuk rasa menurut aku khas Denkau juga ya. Kalau yang suka minum Denkau dari kecil, Denkau yang diseduh pun, atau sekarang pun kita kan kadang-kadang suka bikin kopi atau bikin apa dipakai susu bubuk Denkau gitu kan. Khasnya Denkau seperti itu. Menurut aku Denkau itu enak, nggak bikin enak atau yang manis banget aneh atau baunya susu banget gitu, enggak. Menurut aku ini enak Denkau, dan buat kita orang dewasa pun pasti suka minum susu Denkau yang buat anak-anak seperti ini. Nah, yang terakhir di sini ada dari si Frisian Flag Junior. Jadi ini yang buat balitanya. Ukurannya sama kayak si Denkau, gendut-gendutnya sama kayak Denkau, 110 ml. Cuman dia sedotannya standar. Dia pakai sedotan tekuk biasa yang dari plastik putih gini. Ini aku beli harganya, range harganya 2.500 sampai harga 3.000. Ukurannya sama ya, 110 ml, dan dia diproduksi oleh brand Frisian Flag. Seperti yang kita tahu, Frisian Flag yang suka di susu kental manis. Nah, untuk ukuran gulanya, dia kadar gulanya 9 gram, kalsiumnya 10%. Untuk kemasannya lumayan ya, lucu. Ada gambar singanya. Terus kotak gendut gini. Sebenarnya sih tergantung tasnya sih, masalah ringkes apa nggak ringkes kalau dimasukin ke tas ya. Kalau misalkan tasnya yang agak manjang kayak clutch gitu sih, mendingan yang ini ya, yang panjang gitu, nggak gendut kayak gini. Tapi beberapa tas juga ada yang aku merasa juga ringkes kalau pakai susu dengan kecil begini gitu. Nah, kalau untuk rasanya, walaupun dia gulanya sedikit ya, standar 9 gram dan itu cenderung lebih sedikit, tapi si Frisian Flag ini nggak tahu kenapa juga aku ngerasa dia lebih manis kental, kayak bener-bener rasanya tuh kayak kita minum susu kental manis. Gimana sih, manisnya tuh kayak manis susu kental manis gitu. Jadi kerasa banget manisnya walaupun gulanya sedikit. Nah, dia punya satu keunggulan yang nggak dipunyai oleh susu-susu yang lain. Jadi beberapa susu memang mempunyai kelebihan atau keunggulan atau komposisi yang unggul yang tidak dimiliki oleh brand susu lain. Ini kayak si Frisian Flag juga mirip-mirip kayak si Morinaga sama Vidoran. Cuman bedanya dia klaimnya itu Nutri-Brain, dia mengandung omega 3 dan omega 6. Dia persis kayak si Vidoran ya, cuman lengkapan Vidoran. Kalau si Frisian Flag ini dia cuman mengklaim Nutri-Brain mengandung omega 3 dan omega 6 gitu. Oke, jadi aku bakal kasih kesimpulannya. Kalau moms mau susu yang paling murah di antara 9 brand ini, ada susu Milkwat. Tapi kalau moms mau susu yang lebih mahal, ada Morinaga Chilgo.
Nah, kalau Mams mau susu yang lebih size-nya lebih besar, mungkin bisa lebih mengenyangkan, Mams bisa pakai si Morinaga Chilgo. Tapi kalau misalkan si kecilnya lebih suka sama susu-susu yang sedikit-sedikit minum susunya, Mams bisa pakai si Frisian Flag dan Denkau. Tapi kalau dari segi rasa, menurut aku dan menurut anakku, biasanya dia lebih suka susu si Ultra Mini. Tapi untuk aku juga suka dengan rasanya si Denkau. Untuk yang lainnya juga tetap enak ya, cuman tidak seenak si Ultra Mini dan si Denkau menurut aku ya. Tapi kalau mau yang gulanya sedikit, Mams bisa pakai si Ultra Mini ini. Dia gulanya yang paling sedikit. Kalau yang banyak gulanya, ini dari si brand Indomilk. Kalau untuk packagingnya, aku paling suka packagingnya si Greenfield dan Denkau. Kalau si Greenfield ini kenapa? Karena dia menurut aku ramping dan kecil, jadi enak kalau misalkan dibawa-bawa di tas perempuan-perempuan yang biasanya tuh tasnya kecil-kecil gitu. Tapi kalau si Denkau ini kenapa aku suka? Karena menurut aku dia bagus banget untuk sedotannya, walaupun sedotannya memang kurang enak, tapi aku apresiasi dengan sedotannya yang menggunakan kertas yang menurut aku itu bagus banget untuk mengurangi sampah plastik. Kalau Mams mau kandungan susu yang punya keunggulan-keunggulan dengan keunggulan tersendiri, Mams bisa pilih si Frisian Flag atau si Morinaga Chilgo, atau bisa juga si Vidoran Smart. Jadi yang tadi udah aku jelasin, kalau si Frisian Flag dan juga si Vidoran Smart ini dia cenderung lebih ke otak ya. Tapi kalau misalkan si Morinaga Chilgo ini dia mengandung serat pangan inulin yang bisa membantu mempertahankan dan memelihara fungsi saluran pencernaan. Jadi bisa disesuaikan aja dengan pilihan Mam semua, lebih cocok yang mana, lebih suka yang mana, atau kebutuhannya untuk si kecil alergi atau apa-apa, atau mungkin ada yang enak atau gimana, atau sukanya gimana, atau harganya juga bisa banget. Mams tinggal pilih aja dan menentukan susu mana yang akan diminum sama si kecil. Oke, jadi segitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat untuk mami semua yang lagi pilih-pilih susu coklat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video aku supaya aku lebih semangat membuat video-video review berikutnya.